Shalom, selamat sore buat ibu-ibu sekalian. Kita akan mulai ibadah kita. Hari ini kita ibadah online. Selamat beribadah di rumah ya ibu-ibu. Kita akan mulai ibadah kita. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 15 ayat 1 sampai 2. Pertolongan kita adalah dalam nama Allah yang telah menjadikan langit dan bumi dengan segala isinya, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan di sore hari yang indah ini Bapa. Kami bisa berkumpul di rumah-Mu ini Tuhan sebagai kaum wanita Bapa. Ini bukan karena Kau dan gagah kami Tuhan, tapi karena kasih karunia-Mu lah Tuhan yang mengantarkan kami ke sini. Di rumah-Mu ini Tuhan kami rindu akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tolong buka hati dan pikiran kami Bapa, agar kami siap menerima firman yang akan ditaburkan oleh Bapak Pendeta Semi Tuhan. Di sore hari ini pun Tuhan, mungkin teman-teman masih banyak yang belum tiba di rumah-Mu ini. Berkatilah mereka Tuhan, hantarkan ke rumah-Mu ini dengan selamat Bapa. Tuhan, kami serahkan ibadah ini dari awal hingga akhirnya hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kembali kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 26 ayat 1 dan 2.
Nats pembimbing buat kita sore hari ini terambil dari kitab Mazmur 37 ayat 3 dan 4. Saya akan membacakan buat kita semua, ibu-ibu sekalian bisa membaca pada Alkitab masing-masing yang sudah dibawa dari rumah. Alkitab memberi judul kebahagiaan orang fasik semu. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Demikianlah firman Tuhan buat kita. Yang berbahagia merekalah yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang ditaburkan oleh Bapak Pendeta Semi Tuhan, kembali kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 54 ayat 1 dan 3. Ibu-ibu yang terkasih, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk semua kasih-Mu yang Tuhan limpahkan pada kami. Dan kami telah memuji Tuhan, dan saatnya kami akan membacakan firman Tuhan dan merenungkan. Kiranya Roh Kudus menerangi pikiran kami supaya kami memahami firman-Mu dan kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada sore hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 1. Kisah Para Rasul 1 ayat 12 sampai ayat yang ke-26. Kisah Para Rasul 1 ayat 12 sampai ayat yang ke-26. Saya akan membacakan. Rasul-rasul menanti-nanti. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfius dan Simon orang Zelot dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama
dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Pada hari-hari itu berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu, kira-kira 120 orang banyaknya, lalu berkata, "Hai saudara-saudara, haruslah genap nas kitab suci yang disampaikan Roh Kudus dengan perantaraan Daud tentang Yudas, pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus itu. Dahulu ia termasuk bilangan kami dan mengambil bagian dalam pelayanan ini. Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya. Lalu ia jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Hal itu diketahui oleh semua penduduk Yerusalem, sehingga tanah itu mereka sebut dalam bahasa mereka sendiri Hakaldama, artinya tanah darah. Sebab ada tertulis dalam kitab Mazmur, biarlah perkemahannya menjadi sunyi dan biarlah tidak ada penghuni di dalamnya, dan biarlah jabatannya diambil orang lain. Jadi haruslah ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami, yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat ke surga meninggalkan kami untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya." Lalu mereka mengusulkan 2 orang, Yusuf yang disebut Barsabas dan yang juga bernama Yusuf dan Matias. Mereka semua berdoa dan berkata, "Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya." Lalu mereka membawa undi bagi kedua orang itu, dan yang kena undi adalah Matias. Dan dengan demikian ia ditambahkan kepada bilangan ke-11 rasul itu. Demikian firman Tuhan yang berbahagia kita yang tetap dan terus membaca, merenungkan firman Tuhan serta melakukan dalam hidup setiap hari. Haleluya. Shalom ibu-ibu. Selama kita pandemi ini, pasti kita menginginkan dan mendambakan supaya kita bisa ibadah lagi bersama-sama di gereja, kita bisa bekerja lagi seperti biasa, kita bisa berkumpul lagi dengan teman-teman. Itu kerinduan kita, dan kita percaya Tuhan bisa melakukan itu. Namun menanti-nantikan apa yang akan terjadi itu, aduh, susahnya minta ampun. Menanti-nanti bagaimana nanti Tuhan akan berbuat seperti yang kita rindukan, pasti susah. Dan memang menanti itu pekerjaan yang sulit. Itu juga yang dialami oleh para murid Yesus. Mereka menanti janji Tuhan ketika Tuhan Yesus naik ke surga. Bahkan sebelumnya Tuhan Yesus dalam kitab Yohanes sudah menjanjikan nanti ada penghibur yang akan datang setelah dia kembali kepada Bapa. Dan ketika Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus menyuruh mereka untuk mereka tetap menanti Roh Kudus yang akan dikirimkan kepada mereka. Tapi kapan itu? Waduh, mereka menanti kapan kira-kira menanti. Namun ketika murid-murid menanti-nantikan itu, apakah mereka hanya terlena? Oh, mereka duduk diam-diam, kapan datang ya janji Tuhan itu, katanya Roh Kudus mau diberikan, kapan? Apakah mereka hanya seperti itu? Kita lihat apa yang mereka lakukan. Ada tiga cara mereka menantikan Roh Kudus yang akan diberikan. Walaupun kita sudah merayakan hari Pentakosta diturunkannya Roh Kudus buat kita, namun firman Tuhan ini mengajak kita untuk bagaimana kita menantikan lagi apa karya Tuhan bagi kita secara khusus di tengah-tengah pandemi ini. Menanti bagaimana Tuhan berkarya nanti. Katanya kan new normal. Nah, bagaimana itu kita melakukan?
dan bagaimana Tuhan menolong kita di tengah-tengah situasi itu. Rasul-rasul mereka menantikan dengan 3 cara. Yang pertama, dalam ayat yang ke-14, mereka semua bertekun dengan sehati. Wah, ini yang penting. Mereka menantikan datangnya Roh Kudus dengan cara bertekun dengan sehati. Mereka tetap menyatu, mereka tetap bersatu bersama-sama, tetap kompak, sehati sepikir. Ini cara murid-murid. Mereka kompak, sehati sepikir. Bukan hanya garam menanti terus satu buat ini, satu buat enggak. Mereka tetap bersama-sama. Bahkan dibilang bertekun. Bertekun di dalam kekompakan. Itu yang pertama. Sama-sama kompak, sama-sama sehati. Oh, kita sedang menanti. Nah, di tengah-tengah kita menanti cara Tuhan atau karya Tuhan di dalam masa-masa pandemi COVID, apakah kita juga sehati dengan teman-teman kita? Walaupun kita berjauhan, kita di rumah masing-masing, tapi apakah kita tetap bersehati? Apakah di tengah-tengah situasi ini keluarga kita tetap bersehati atau tidak? Tetap kompak? Jangan-jangan gara-gara COVID ini gaji suami kan sudah mulai berkurang. Waduh, mulai. Jangan ibu-ibu marah-marah di rumah. Waduh, ini gaji sudah kurang lagi, makan bagaimana, anak-anak bagaimana. Aduh, ribet, bisa ribet. Memang situasi ini bisa buat seperti itu. Tetapi kita lihat murid-murid, mereka tetap bertekun dengan sehati. Waduh, luar biasa. Bertekun dengan sehati, tetap menjaga hati, tetap kompak dengan suami, dengan anak, tetap sehati. Kira-kira gampang nggak? Ini Bapak Pendeta ini cuma gampang ngomong saja. Saya tahu susah. Betul. Menjaga kesehatian dengan teman-teman sepelayanan, teman-teman kerja, apalagi dalam keluarga, dalam situasi ini sulit. Kan kita juga stres. Tetapi mau tetap menjaga kesehatan itu betul. Menjaga kesehatan di dalam Tuhan. Makanya ingat firman Tuhan. Jangan lari dari pertemuan-pertemuan ibadah walaupun secara online. Supaya apa? Hati kita tetap sehat. Lebih banyak nyanyi memuji Tuhan. Sambil goreng-goreng nyanyi memuji Tuhan. Wah, masa biarpun ya mungkin dapat gaji hanya sebagian saja, mari tetap bersuka cita dan biarlah tetap sehat, kompak dalam keluarga. Itu yang pertama. Yang kedua, kita belajar dari murid-murid apa yang mereka lakukan. Mereka bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Wah, mereka berdoa bersama-sama. Sehati, sudah sehat ini, tapi mereka bawa itu di dalam doa. Ini luar biasa. Jangan menyangka doa itu hanya sekedar kita bicara sama Tuhan. Oh, doa itu punya kekuatan luar biasa. Karena itu harus tetap menjaga doa bersama. Doa dengan teman-teman. Kan ada WA grup kan masing-masing kan? Ya. Coba punya waktu doa bersama-sama dengan teman sepelayanan. Berdoa. Bisa curhat, ngobrol dengan teman.
tolong bantu dalam doa, tolong bantu saya lagi. Itu penting dalam situasi kayak begini, kita butuh orang lain. Nah, kalau ada yang memang cukup rahasia, ada ibu pendeta, ibu-ibu ke ibu pendeta aja lah, jangan ke bapak pendeta lah. Ibu pendeta, nanti ibu pendeta pasti share sama saya dukung dalam doa, tetapi biar langsung ke ibu pendeta aja. Boleh juga sih ke saya, tapi biasanya kami berdua biasanya share bersama. Ibu pendeta kasih tahu, bapak-bapak juga ada masalah, saya dapat tahu, dapat berita, saya bagikan ke ibu pendeta, kami berdoa masing-masing. Jadi harus tetap di dalam doa. Dan jangan lupa doa dengan keluarga, sama anak, suami. Jangan hanya begitu habis makan semuanya sudah selesai, masih tidur, masih ini. Harus tetap berdoa. Di tengah-tengah situasi ini, gak ada kekuatan yang bisa dan mampu membuat kita menghadapi situasi ini. Gak ada, kecuali tangan Tuhan. Dan untuk kita dapat kekuatan dari Tuhan, karya Tuhan dan tangan Tuhan, doa kekuatan luar biasa. Makanya bapak-bapak reformasi kita, reformator kita selalu menekankan doa. Martin Luther, Yohanes Calvin bilang apa? Doa itu seperti nafas. Jadi kalau keluarga pelayanan tidak ada doa, berarti tidak ada nafas. Mati pelayanan. Keluarga juga mati sudah. Jadi harus tetap berdoa. Sama-sama berdoa. Ya, saya sudah mempraktekkan bersama dengan keluarga. Kami tetap setiap hari tetap berdoa. Itu kewajiban. Biarkan itu jadi kewajiban, nggak apa-apa. Biarkan itu jadi tradisi, tidak apa-apa. Orang bilang jadi Kristen tradisi. Memang kita Kristen tradisi. Ya, Kristen itu sebuah tradisi juga. Dimulai dari orang Israel, itu tradisi. Nggak ada yang nggak tradisi. Doa itu harus dibuat menjadi sebuah tradisi yang baik, sehingga itu menjadi kebiasaan yang baik. Jadi harus berdoa. Doa itu kita memohon tangan Tuhan berkarya bagi kita. Kalau firman Tuhan diberitakan, Tuhan berbicara pada kita, doa kita berbicara kepada Bapa. Doa menunjukkan bahwa kita memang tidak mampu tanpa tangan Tuhan. Karena itu tetap berdoa. Jadi tadi yang pertama, tetap sehati dan tetap doa bersama. Dan yang ketiga, yang terakhir, murid-murid mereka berkumpul sehati sepikir, berdoa bersama-sama. Tapi mereka tidak hanya melakukan itu, mereka melakukan aksi dan sebuah persiapan. Untuk apa? Untuk pelayanan berikutnya. Apa yang mereka lakukan? Mereka melakukan sebuah langkah penting, yaitu memilih pengganti Yudas, memilih orang yang nanti akan bersama-sama melangkahkan kaki untuk melayani Tuhan. Mereka mempersiapkan itu. Jadi murid-murid mereka, karena nanti pelayanan ke depan akan banyak, sambil menantikan Roh Kudus yang dicurahkan, mereka gak diam-diam saja. Mereka mempersiapkan pelayanan mereka dengan baik, memilih pengganti Yudas. Jadi ibu-ibu yang terkasih, apalagi kan ibu-ibunya yang pegang doi lagi, pegang kepeng, kalau bahasa Batak apa? Hepeng, yang pegang hepeng, yang pegang duit. Wah, di tengah-tengah situasi ini, peran ibu-ibu penting, mempersiapkan untuk ke depan. Anak-anak nanti sekolah bagaimana? Walaupun duit sekarang susah kan, tetapi tetap harus dipersiapkan. Bukan hanya duit saja, ada banyak hal yang harus dipersiapkan.
dipersiapkan ke depan. Banyak orang di tengah-tengah situasi seperti ini, mereka mempersiapkan apa? Oh, ini duit susah dapat, apa yang harus dilakukan? Wah, buat ini, buat ini, buat ini, buat ini. Nah, Ibu Pendeta sama saya kan juga mempersiapkan apa? Khotbah online. Makanya Ibu Pendeta ada acara sendiri, firman Tuhan dibagikan. Bahkan ada mau buat buku loh, wah, jurnal tuh dibuat, ada kuesioner. Itu mempersiapkan ke depan. Kalau saya ada program Situmpa, tapi itu yang harus dibuat. Kita mempersiapkan sesuatu untuk keluarga kita dan pelayanan. Ibu-ibu, pengurus-pengurus harus siap mempersiapkan. Apalagi katanya new normal nanti. Apa yang harus dibuat oleh ibu-ibu dalam pelayanan? Apa yang harus dibuat oleh ibu-ibu untuk anak-anak nanti, anak-anak sekolah? Wah, itu harus dipikirkan. Nanti anak sekolah pulang bawa virus atau bagaimana, itu harus dipikirkan. Dan di tengah-tengah situasi sekarang ini, kita harus mempersiapkan juga. Berdoa minta hikmah dari Tuhan supaya kita mempersiapkan semuanya dengan baik. Keluarga, keuangan, pekerjaan kita, apapun dipersiapkan dengan baik. Dan saya percaya Roh Kudus yang sudah dicurahkan kepada kita, Dia akan memampukan kita untuk menghadapi pandemi ini, menghadapi hari ke depan ini. Namun Roh Kudus mau bekerja sama dengan kita. Apa yang harus kita perbuat? Tetap berteguh dan sehati, tetap di dalam doa, dan mempersiapkan apa yang akan kita lakukan ke depan dengan baik. Dalam menantikan ini memang kita dakdikdukdek, kita bertanya-tanya apa yang akan Tuhan buat. Tetapi jangan sampai keluarga kita sendiri tidak melakukan apa-apa. Menjaga kesehatan, menjaga kebersamaan, kita bertekun dalam doa dan mempersiapkan hal-hal yang akan kita buat ke depan. Tuhan Yesus memberkati kita di dalam menanti-nantikan karya Tuhan bagi kita di dalam masa pandemi. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman. Kiranya firman menguatkan kami di tengah menantikan karya Tuhan, menantikan tangan Tuhan yang akan menolong kami dalam mengatasi pandemi ini ya Tuhan. Di dalam menghadapi masa new normal ini, kami tetap membutuhkan tangan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih firman yang diteburkan oleh Bapak Pendeta Semi Tuhan. Semoga firman ini bisa menjadi berkat buat kita setiap hari dan kita imani dimanapun kita berada. Terima kasih buat Pendeta Semi. Sekarang kita akan memberikan persembahan. Nats persembahan buat kita hari ini terambil dari Mazmur 96 ayat 8. Saya akan bacakan buat kita semua. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 287 ayat 1 dan 2.
Doa persembahan dan doa syafaat kami serahkan kepada Bapak Pendeta Semi Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur memberikan kesempatan kepada kami untuk melayani Tuhan melalui persembahan kami. Kiranya Tuhan memberkati yang telah memberikan persembahan. Berkati dalam keluarga, dalam pekerjaan. Kami juga berdoa kiranya persembahan ini dapat menjadi alat Tuhan bagi pelayanan secara khusus untuk misi perempuan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan masuk dalam doa syafaat kita. Kita ada beberapa pokok doa. Kita tetap berdoa untuk jemaat-jemaat yang sakit, yang dalam masa-masa pemulihan. Kita tetap berdoa, dan kita juga berdoa supaya kondisi sekarang ini cepat pulih, sehingga kita bisa melakukan banyak hal, bisa ibadah bersama, bisa bekerja. Kita berdoa juga untuk bangsa negara. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami menyerahkan rekan-rekan kami, jemaat kami di GKO Klender yang dalam keadaan sakit atau dalam masa-masa pemulihan. Kami menyerahkan mereka, kiranya tangan Tuhan menjamah dan memberikan kesembuhan. Berkati makanan, minuman, berkati obat-obatan, agar menjadi alat bagi kesembuhan mereka dan pemulihan. Kami berdoa juga untuk mereka yang mendampingi atau merawat, berikan kekuatan dan kesehatan. Kami juga berdoa buat opa-oma kami dalam masa lanjut usia. Tuhan tetap memberikan kekuatan dan kesehatan bagi mereka, dan kiranya nama Tuhan dimuliakan melalui kehidupan mereka. Kami pun dapat melihat bahwa Yesus hidup dalam kehidupan mereka. Terima kasih ya Bapa dalam surga, kami tetap menyerahkan Komisi Perempuan ke dalam tangan kasih-Mu. Kiranya Tuhan memberkati para pengurus agar dapat tetap kompak mempersiapkan semuanya bagi pelayanan, walaupun tetap dibatasi karena situasi dan kondisi. Saya berdoa untuk tiap rumah tangga. Kiranya Tuhan memberkati ibu-ibu di dalam mengatur keluarga. Berikan hikmat, kekuatan dan kesehatan agar mampu mengatur keluarga dengan baik. Tolong Tuhan supaya keluarga kami tetap harmonis, tetap sehati, tetap berdoa di dalam Tuhan. Kami tetap menyerahkan juga anak-anak kami yang baik itu yang sudah lulus maupun mereka yang naik kelas atau mempersiapkan untuk ujian nanti. Kiranya Tuhan juga memberkati. Kami berdoa buat anak-anak kami yang akan melanjutkan pendidikan mereka. Kiranya Tuhan memberkati. Terima kasih ya Bapa dalam surga. Kami juga berdoa untuk pemerintah kami dalam mengatasi masa-masa pandemi COVID ini agar mengambil langkah-langkah bijak. Tuhan memberkati dan berikan hikmat kepada mereka. Yang berdoa buat mereka yang terkena COVID agar Tuhan memberikan kesembuhan. Mereka yang telah kehilangan keluarga karena COVID-19, kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan. Yang tetap berdoa untuk gereja Tuhan di mana saja berada, untuk tetap mewartakan kasih Tuhan di tengah-tengah dan situasi pandemi COVID-19. Terima kasih ya Bapak. Banyak yang ingin kami menaikkan, tapi kami percaya Tuhan mengetahui dan akan menjawab setiap doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita angkat nyanyian 346 ayat 1 dan 2. Tuhan Allah
Mari bersama-sama kita menaikkan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Mari berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya damai dan sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus menyertai saudara-saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Amin. Selamat sore, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa tetap mengikuti informasi dari pengurus Komisi Perempuan. Tuhan Yesus memberkati.